Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus dengan tema etika bisnis dalam konsep manajemen sumber daya manusia. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Rizky Dayatul Azahro, NPM 210084. Yang kedua ada Rima Dwi Cahyani Ngerum, NPM 210103. Yang ketiga ada Dwi Nugroho, NPM 210110. Dan yang terakhir ada Agusto Kristafau, NPM 210115. Apa itu etika bisnis dalam konsep manajemen sumber daya manusia? Yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dalam mengelola karyawan untuk memastikan bahwa perlakuan yang adil, transparan, dan hormat. Penerapan prinsip-prinsip dan etika bisnis yang benar dan tepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Saat lingkungan kerja tercipta positif, maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan karena karyawan memiliki motivasi dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan perusahaan dan juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan karena ketika karyawan diperlakukan dengan adil, baik, dan sesuai dengan apa yang berlaku, maka karyawan juga akan loyalitas terhadap perusahaan. Contoh pelanggaran kasus etika bisnis dalam konsep manajemen sumber daya manusia, yaitu di balik manisnya produksi es krim mengungkap pelanggaran etika kerja di PT Ice Es Krim. Berikutnya terdapat beberapa isu dan rumor terkait pelanggaran etika kerja pada PT Ice Ice Cream. Dari isu PHK secara sepihak sampai isu banyaknya karyawan yang mengalami keguguran. Di sini terdapat 3 pelanggaran yang sebenarnya terjadi. 1. Puluhan pegawai perempuan mengalami keguguran akibat bekerja shift malam. Dan yang kedua, pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dan yang ketiga, buruh mogok kerja karena haknya yang tidak terpenuhi. Pelanggaran etika kerja terkait banyaknya kasus keguguran karyawan PT Ice. Ini dikarenakan perusahaan memperkerjakan wanita hamil di malam hari dengan tetap memberikan pekerjaan yang berat, susah mendapatkan izin cuti, dan bekerja di malam hari. Hal ini melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 1 dan 2 yang bunyi pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Kemudian juga terdapat pelanggaran etika kerja terkait PHK sepihak dan upah tidak layak. Para buruh aksi unjuk rasa dan mogok kerja karena PT Alpen Food Industri diduga melakukan pelanggaran hukum ketenaga kerjaan terhadap buruh seperti tidak terpenuhi hak-hak buruh. Pada buruh juga mengatakan bahwa mereka menerima upah yang tidak layak, seperti yang kita ketahui bahwa dengan outlet yang sudah tersebar di Indonesia, seharusnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dapat memberi gaji yang lebih layak kepada para buruh. Aksi mogok kerja ini dianggap tidak sah karena perusahaan telah mengirimkan surat panggilan sebanyak 2 kali, sehingga perusahaan
mengualifikasikan bahwa aksi mogok kerja tersebut termasuk ke dalam pengunduran diri. Analisis kasus pelanggaran etika kerja di PT Ice Cream berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip Tauhid. Prinsip Tauhid merupakan landasan fundamental dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Pada kasus pelanggaran etika kerja, kondisi kerja yang tidak aman yang menyebabkan keguguran karena buruh perempuan dipaksa bekerja di malam hari dan mengangkat barang-barang berat adalah bentuk ketidakadilan dan pengabaian terhadap hak-hak dasar karyawan. Dalam prinsip Tauhid, setiap individu memegang amanah yang harus dijaga. Pemberi kerja memegang amanah untuk menjaga kesejahteraan karyawan, mengabaikan kondisi kerja yang aman, dan memberikan upah yang tidak layak berarti mengkhianati amanah itu. Prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, karyawan memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman. Dalam kasus ini, gagal menghormati hak otonomi karyawan dengan membiarkan kondisi kerja yang berbahaya yang menyebabkan keguguran. PHK sepihak adalah pelanggaran serius terhadap prinsip otonomi karena mengabaikan hak karyawan untuk memiliki kontrol atas pekerjaan dan karir mereka. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kerja dan potensi risiko yang dihadapi karyawan. Dalam kasus PT Ice, keguguran karyawan adalah akibat dari kurangnya transparansi mengenai kondisi yang dapat membahayakan kesehatan karyawan, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip ini. Upah yang tidak layak menunjukkan ketidakjujuran dalam menghargai kontribusi karyawan dan melanggar kejujuran menuntut bahwa setiap proses PHK dilakukan dengan transparan dan berdasarkan prosedur yang adil. Baik, untuk prinsip selanjutnya yakni prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menuntut bahwa semua karyawan berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan PHK sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas dan alasan yang sah melanggar hak karyawan untuk diperlukan dengan adil. Dan untuk prinsip keadilan ini menuntut bahwa karyawan menerima upah yang adil sesuai dengan pekerja yang dilakukan, sesuai dengan kesepakatan dan standar yang berlaku, tanpa diskriminasi. Untuk prinsip saling menguntungkan, yakni kecelakaan kerja dapat memberikan kerugian, tidak hanya merugikan karyawan secara individu, akan tetapi juga merugikan produktivitas dan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. PHK sepihak tanpa prosedur yang adil merusak kepercayaan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang diperlakukan dengan adil cenderung lebih loyal dan berkomitmen kepada perusahaan sehingga akan meningkatkan stabilitas tenaga kerja dan produktivitas. Upaya yang tidak layak dapat meningkatkan tingkat turnover karyawan yang berdampak negatif pada biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru, serta mengganggu operasi bisnis. Untuk selanjutnya yaitu prinsip integritas moral, di mana integritas moral ini menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan. Kegagalan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat menunjukkan kurangnya integritas moral karena perusahaan mengabaikan kewajiban untuk melindungi karyawan. Integritas moral menuntut bahwa setiap keputusan PHK didasarkan pada alasan yang sah dan dilakukan melalui prosedur yang jelas dan adil. Al-Quran dan hadis sesuai pada surah Al-Baqarah, juz 2 ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Setiap orang hanya dibebani sesuai dengan kemampuannya.
Dalam dunia kerja, berarti bahwa perusahaan harus memastikan bahwa beban kerja dan kondisi kerja karyawan adalah wajar dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Surah Al-Mutaffifin 831-3, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi dalam Islam, mengutuk praktek curang dalam transaksi, termasuk dalam hal pembayaran upah. Karyawan harus menerima upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan tanpa ada pengurangan yang tidak adil. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.